meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMPN 2 Tarkal. Lalu ada Ibu Ice dengan programnya I Can Speak English, mengajarkan pembiasaan berbahasa. Lalu ada Pak Dadan Hamdani, kegiatan basah, belajar asik di sawah. Kemudian ada Ibu Desi dengan luas, literasi unik karya siswa. Lalu terakhir ada Ibu Dela, apem mantul, alat peraga edukasi unik dan murah meriah. Oke, karena waktunya sangat mepet, jadi teman-teman semua punya waktu kurang lebih 6 menit untuk presentasi, 3 menit presentasi, 3 menit untuk tanya jawab. Mangga kita langsung saja ke yang pertama, boleh share screen untuk Ibu Fenty. Mangga Ibu Fenty. Ya, terima kasih. Saya akan share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Pet. Ya, siap-siap ya. Sudah, Bu. Ya, siap. Saya akan berbagi sedikit di sini ada maaf. Di sini ada apa? Yang sudah saya siapkan. Mungkin mohon maaf ini kita langsung saja pada sesi ini ya. Sesi langsung ke sini saja bahwa nama kegiatannya adalah Geliat Pagi Gerakan Literasi Digital PAI Berbagi. Intinya ini adalah latar belakangnya bahwa di sekolah kami yang terletak di bawah Gunung Putri ya, di sana itu kemampuan literasi digitalnya banyak yang rendah, dari 30 siswa itu hanya berapa persen ya yang mampu untuk melakukan literasi digital. Sehingga saya di Aksi Nyata 3.3 mengambil program Geliat Pagi Gerakan Literasi Digital PAI Berbagi. Nah, di sini apa saja sih yang dilakukan dalam Geliat Pagi ini? Langsung saja pada kegiatan-kegiatan pokoknya. Nah, ini yang pertama, Geliat menulis melalui Canva Kreatif. Jadi di Canva Kreatif ini, misalnya anak-anak silakan baca materi tentang sejarah Nabi. Nah, jadi selama setengah jam anak-anak membaca tentang sejarah Nabi itu misalnya. Kemudian silakan buat kesimpulan, kata-kata kuncinya yang penting-pentingnya dari sejarah Nabi itu apa. Nah, sehingga peristiwa-peristiwa penting itu dibuat dalam sebuah Canva Kreatif. Ini hasil karya anak-anak. Nah, kemudian anak-anak juga pada bikin poster, misalnya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kreativitas membuat komik. Di literasi digital yang selanjutnya adalah dengan sebetulnya sederhana ya, dengan aplikasi Komika, mereka membuat komik. Nah, ini hasil karyanya. Mereka itu kan disuruh, misal kayak tadi, silakan baca selama setengah jam, udah dibaca, udah silakan bikin dialognya. Nah, dari dialog tersebut diaplikasikan pada Komika. Misalkan mereka itu ya mereka yang berperan, misalkan kayak slide 1 percakapannya seperti apa, misalnya apa kabar Bu, baik, itu tapi dalam sebuah komik hasil karya mereka. Nah, kemudian Geliat menulis di media WhatsApp. Nah, ini di media WhatsApp ini, nah misalkan kayak saya tunjukkan nih literasi budaya di SMP 2, misalkan bahwa kita punya Gunung Putri yang begitu luar biasa. Nah, saya tampilkan, silakan anak-anak kalian berliterasi, ceritakan pengalaman kalian sesuai dengan foto yang saya sudah bagikan, misalkan sehingga mereka kenangan selama di Gunung Putri, misalkan jalan-jalan ke Gunung Putri dan sebagainya. Nah, kemudian ada dengan aplikasi Quizizz ya, ini sudah tidak asing, mungkin tingkat partisipasi anak tinggi ketika saya menggunakan aplikasi Quizizz ini. Kemudian selanjutnya seperti biasa ada, karena saya PAI, ada Geliat Literasi Baca Quran melalui YouTube. Jadi anak-anak silahkan lihat peragaan Ibu di YouTube, kemudian mereka membuat gerakan sesuai dengan apa yang sudah saya gerakan di YouTube yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya di sini ada podcast juga. Saya bikin podcast, misalkan kemudian anak-anak ada tanya jawab seputar podcast.
tugas dalam kuliah duha atau dalam apa. Nah, seperti ini. Kemudian ini ya ada word wall, misalkan ini untuk sesekali, misalkan anak-anak udah bosan ya dengan kuisis, Ibu nih kasih TTS ya melalui aplikasi word wall. Ini juga tingkat partisipasinya tinggi. Juga ada jalan-jalan melalui keliling dunia bersama Google Earth. Misalkan anak-anak hari ini kita belajarnya keliling dunia yuk bersama Google Earth. Misalkan silahkan ketik kota Madinah, ketik. Yuk kita berselancar ke kota Madinah, udah tahu. Misalkan klik kota Mekah, udah tahu misalnya dan sebagainya. Nah, kemudian itulah diantara yang saya lakukan dalam aksi nyata 3.3 tentang geliat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Fenty. Keren sekali ya. Ternyata banyak sekali cara kita untuk berliterasi. Mangga untuk teman-teman, ada yang mau memberi pernyataan atau mau memberi insight untuk Bu Fenty, mangga dipersilahkan. Boleh, ada yang dapat ide dari Bu Fenty, sepertinya bisa nih diterapkan di sekolah kami. Boleh, silahkan. Gimana? Maaf Bu ya. Gimana kalau Gimana Pak Dadan? Ya maaf, gimana kalau tanggapannya nanti ketika sudah yang 4 orang ini atau 5 orang kita Sayang presentasi. kalau ada yang nggak kebagian ya, nantinya takut ada yang nggak kebagian ya. Gitu. Ya. Karena kalau udah berbicara itu pasti lama gitu tanya jawab itu. Ya. Oke, mohon Pak Dadan. Boleh. Oke, mangga. Sekarang kita next aja ke Bu Ice. Baik. Saya ya sekarang ya, baik, saya akan coba untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak ya ininya PPT-nya? Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan program yang berdampak kepada murid, yang mana program ini saya namakan dengan ICSI, yaitu merupakan akronim dari I Can Speak English, yaitu sebuah program pembiasaan percakapan bahasa Inggris untuk mengasah kemampuan speaking skill atau percakapan siswa. Tujuan program ini yaitu terjadi peningkatan kompetensi siswa dalam berkomunikasi, khususnya dalam berbicara bahasa Inggris, untuk menumbuhkan karakter percaya diri dan spontanitas siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Latar belakangnya yaitu pentingnya pembiasaan percakapan bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Tolak ukurnya, siswa menjadi terbiasa dengan kegiatan bercakap-cakap yang dilakukan secara terus-menerus sehingga berbicara bahasa Inggris bukanlah lagi sesuatu yang dianggap sulit. Tahapan bagja mungkin langsung saja ke tahap perencanaan. Di sini saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, alhamdulillah beliau mendukung, lalu komunikasi, sosialisasi, dan diskusi dengan rekan guru sesama rekan guru bahasa Inggris yang nantinya akan menjadi tutor di anak-anak didik kita. Nah, ini adalah tahapan yang akan mengarahkan kita pada program yang berdampak pada kepemimpinan, yaitu tahapan berkomunikasi dengan siswa untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, yang mana kita tahu bahwa untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu ada 3 hal, yaitu voice, choice, dan ownership. Voice yaitu suara anak, yaitu kita membebaskan anak untuk bisa berpendapat, seperti misalnya, ayo kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan speaking skill mereka. Lalu mereka berpendapat, misalnya ini gitu. Lalu dari voice itu tumbuh ada choice, yaitu pilihan dari dan untuk anak. Mereka memilih sendiri apakah misalnya mau labeling benda untuk labeling untuk menambah vocabulary, atau misalnya ketika bertemu itu langsung berbicaranya dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu dari voice dan choice ini akan tumbuh ownership, yaitu rasa memiliki terhadap program tersebut, sehingga mereka akan lebih merasa bertanggung jawab ketika menjalankan program ini. Lalu di sini monitoring dan evaluasi disinergikan dengan kegiatan yang sedang berjalan
dengan melakukan perencanaan, tindakan, dan refleksi. Perasaan yang saya rasakan yaitu saya merasa senang, termotivasi, dan begitu juga siswa juga termotivasi karena di sini kami itu mengedepankan percakapan. Jadi jangan dulu ke grammarnya, ke tata bahasanya, itu bisa belakangan. Kita dahulukan dulu ke percakapan untuk mengasah kemampuan speaking skill siswa itu. Karena kalau misalnya kita terlalu mengacu pada grammar, tata bahasa, itu kebanyakan kalau misalnya mereka belum paham, itu akan frustasi sehingga malas untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Rencana penerapan ke depannya, saya akan melaksanakan program ini dengan konsisten, minimal di kelas sendiri, dan proaktif juga untuk menggali metode dan strategi yang tepat, yang menarik untuk siswa yang bisa meningkatkan kompetensi speaking skill siswa. Lalu laporannya, di sini ada laporannya, kemarin melaksanakannya itu baru beberapa pertemuan, itu selama 1 bulan dibuat laporannya, lalu manajemen resikonya juga dibuat. Mungkin cukup sekian. Sudah berapa menit? Oh, sudah. Ya, pemaparan dari saya tentang program saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Bu Ice. Mangga next Pak Dadan. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya izinkan untuk share screen. Mangga Bapak. Ya. Sudah muncul, Bu? Belum Pak Dadan? Sudah muncul? Belum muncul. Ya. Belum ada. Inta. Pak Dadan? Sepertinya ini ya, ada trouble ya. Oke. Pak Dadan bisa mendengar saya? Jika tidak, boleh Jaringan kayaknya. ya. Mangga Ibu Desi. Ini Pak Dadan masuk lagi. Oh, Pak Dadan bisa. Pak Dadan bisa. Belum Pak Dadan. Iya, masuk, Bu. Belum masuk. Dua tahu sama bahasa yang isinya udah Masuk. Pak Pak Dadan, boleh kita coba ke yang lain dulu ya, sambil Pak Dadan memperbaiki. Iya. Oke. Mangga boleh Ke yang lain ke Bu dulu. Desi dulu. Ya, boleh. Ya. Mangga Ibu Desi di share screen. Akan share screen oleh Bu Ana ya? Halo? Saya nggak bisa share screen. Bu Ana bisa nggak? Oke. Ya. Oke, Bu Desi dibantu oleh Bu Ana Mangga. Sudah nampak? Udah ada. Sudah. Ya. Ada. Mangga Bu Desi. Bu Desi. Halo Bu Desi. Mangga Bu Desi untuk presentasi. Bu Desi. Atau saya aja Bu Tira gimana? Bu Desi. Boleh untuk bagian depannya boleh sama Bu Ana dulu. Nanti Bu Desi maju selanjutnya. Oke, Bapak dan Ibu yang terhormat, ini adalah salah satu karya dari CGP dari kelompok Butira, yaitu tentang luas literasi unik ala siswa. Apa sih yang ada tentang luas itu? Di dalam luas itu ada tabel yaitu tentang taman belajar siswa. Nah,
ada 5 teman-teman kami, diantaranya Pak Diki Saiful Ujang, Pak Darling, Bu Dewi Murniati dengan karya Mozaik, dan saya sendiri Amelia dengan Thinking Globally, Action Locally, Bu Eli Latifah, Lutu Panik, lalu ada Bu Dela Marisha, apa mantul. Untuk keterangan lebih lanjut bisa kunjungi YouTube kami. Oke, apa sih itu luas, Bu Desi? Ya. Ya, Bu Desi, boleh. Apa itu luas, Bu Desi? Iya, terima kasih Bu Ana sudah membantu. Jadi ini kan ya produk-produk kita sudah. Sudah, sekarang kita masuk keluar. Kita masuk keluar, terima kasih, kita langsung saja. Ini luas, literasi unik ala siswa. Mungkin literasi bukan hal baru ya di dunia pendidikan, tapi merupakan kebiasaan baru di SD saya, khususnya SDN 3 Sinangsari, Kecamatan Cisompet. Dengan dilatar belakangi oleh rendahnya minat baca anak, siswa banyak yang belum mahir membaca dan daya nalar yang masih kurang. Sehingga luas ini memiliki tujuan untuk memiliki daya nalar yang baik dengan konsisten dapat membaca buku selain buku pelajaran, menumbuhkan kesadaran senantiasa menumbuhkan gemar membaca, menghitung dan menulis. Selain itu, siswa memiliki wawasan luas, sikap disiplin, pengembangan budi pekerti dan memperkuat nilai kepribadiannya. Oke. Tahapan program luas, saya menggunakan tahapan bagja. Lanjut, Bu Ana. Oke. Ya, tahapan bagja di sini intinya bagaimana cara literasi dan bagaimana cara menjabarkan rencana ini. Slide selanjutnya, Bu Ana. Oke, nah di tahapan bagja ini intinya saya membuat program yang dimasukkan ke dalam program kerja sekolah, khususnya literasi, lalu mensosialisasikan program kepada rekan sejawat dan kepada siswa serta orang tua, melaksanakan program monitoring dan evaluasi. Di sini kegiatan literasi dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, dalam kegiatan blended learning. Jadi karena di saya daringnya susah, maka kebanyakan kita menggunakan luring dengan PTM terbatas. Lanjut ya, di sini refleksi dari pembelajaran luas ini, kegiatan literasi betul-betul menumbuhkan siswa berwawasan luas dan menulis serta kreatif. Perasaannya di sini program luas itu sedikit demi sedikit menumbuhkan semangat siswa untuk belajar membaca, dan uniknya di sini literasi ini siswa dapat menulis kembali hasil yang dibacanya. Mungkin di masa yang akan datang, semoga program literasi ini, khususnya di SD saya, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam berliterasi, dan untuk stakeholder mungkin bisa membantu dalam SDN 3 Sinangsari dapat memiliki usaha dan koleksi buku untuk menunjang program luas. Mungkin ya mungkin ini hasil dari luas. Jadi siswa belajar di secara BDR, dibentuk tim siswa untuk membagikan buku. Jadi setiap kampung ya, kalau di saya ada siswa-siswa untuk menjadi ketua tim, membawa buku dari sekolah dan dibantu oleh orang tua berliterasi. Mungkin ada sebagian yang bisa menggunakan handphone atau literasi digital. Sekian. Terima kasih. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi action, feeling, finding, and future. Untuk keterangan lebih lanjut nanti bisa dilihat di YouTube kami. Terima kasih Bu Tira, saya kembalikan kembali. Oke, Bu Tira boleh siap. Oh nih, Pak Dadan sudah siap. Mangga, Pak Dadan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izinkan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 058 dengan pendaftar yang sudah tidak serta kelompok kami yang orang untuk berbagi
ya ataupun berbagi tentang program kami yang sudah kami laksanakan. Selanjut Pak Yaya, maaf. Iya, nah ini poster kelompok kami. Lanjut Pak Yaya. Nah, ini penggerak ini tidak terlepas 3 hal, memimpin belajar kelas, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah. Yang di kelas itu berupa aksi nyata, yaitu kegiatan asik belajar. Boleh Pak dibuka, dilanjut slide-nya. Nah, ini kegiatan belajar asik di sawah ini, latar belakangnya adalah berawal dari kejenuhan anak-anak atau kita semua, di mana masa pandemi tersebut ketika dari bulan Maret 2020 sampai bulan November semuanya BTR, dan kami pun akhirnya mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru, yaitu untuk home visit. Home visit di sini mereka secara anak-anak secara berkelompok datang ke rumah saya, dan saya yang membawa mereka untuk menikmati pembelajaran yang betul-betul memang memerdekakan anak dalam belajar. Itu di samping tadi ada faktor X, dan ini juga ada faktor untuk implementasi dari refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini kebetulan materinya adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan padi, maka kami narasumbernya mencari kepada ke sawah dengan para petani. Dan ini murni anak-anak yang ingin petani mana dan sumber belajarnya seperti apa, ini murid anak yang memang yang menginginkannya. Lanjut Pak Yaya. Nah ini untuk videonya nanti kalau bisa diputar. Nah ini kebetulan di sini ada mengembangkan diri di sini. Alhamdulillah saya secara pribadi sudah membuat buku, dan ini merupakan buku ini merupakan jurnal perjalanan kami di dalam mengikuti pendidikan berat dan berisi modul-modul. Selanjutnya ada lagi untuk pengembangan diri. Silakan Pak Yaya. Nah, ini ilmu-ilmu tentang pendidikan guru penggerak tersebut saya juga sudah share, sudah saya warawiri di media cetak, media elektronik, YouTube. Di sini ada e-book dan ada artikel-artikel yang dimuat oleh beberapa tabloid di Tas Pena serta Kabar Priangan. Lanjut Pak Yaya, ini masih pengembangan diri. Nah, ini mengembangkan diri dan orang lain. Nah, alhamdulillah waktu bulan Ramadan kami saya diundang oleh di Bandung untuk di narasumber kunci sukses menjadi guru penggerak. Ini sudah berjalan alhamdulillah. Lanjut Pak Yaya. Iya. Nah, ini juga merupakan pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini kebetulan ada KKG Gugus, di mana saya menggerakkan guru-guru di tingkat gugus untuk membuat modul dengan menyisipkan alur Merdeka Belajar. Ya, sebagaimana kita tahu Merdeka akronim dari Merdeka tersebut. Dan alhamdulillah ini hari ini adalah pertemuan sebagai finishing untuk penyusunan modul tersebut. Tapi saya tidak sempat hadir, saya nggak bisa hadir. Insya Allah nanti setelah Jumatan ke sana. Selanjutnya Pak. Nah, ini bagaimana dengan manajemen pengelolaan sekolah? Manajemen pengelolaan sekolah di sini saya bekerja sama dengan pihak sekolah menyusun program-program yang mana kesananya sesuai dengan visi misi serta. Nah, ini raknya bersifat daring dan luri. Lanjut Pak. Nah, ini kebetulan karya-karya dari rekan CGP kami yang 5 orang lagi. Kalau misalkan dipakai di sini, pasti bakalan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini tinggal tadi di sana ada tinggal kontak person aja. Lanjut Pak. Iya, hatunun jazakumullah khairan. Pak, untuk sekarang masih ada waktu 1 menit. Masih ada 1 menit Pak. Boleh ditayangkan bagaimana kegiatan basah tersebut Pak? Video Pak Yaya. Tadi apa ya? Payungnya Pak? Gimana payungnya Pak? Oh, payungnya itu di WhatsApp Pak? Di WhatsApp? Ya. Atau nanti? Aja Pak. Ya.
Ya, terima kasih, itu pemaparan saya mengenai peran guru penggerak, baik itu dari tiga hal tersebut, baik itu pemimpinan pembelajaran, yang kedua pengembangan diri dan orang lain, dan yang ketiga memimpin pengelolaan sekolah. Terima kasih Bu Tira semuanya. Ya, atur nuhun Mbak. Nanti kalau ada waktu kita putar videonya ya. Maka sekarang yang terakhir Ibu Dela, silahkan presentasi. Kalau Ibu Dela ada tidak Ibu Delanya? Iya Bu, begitu. Lagi. Coba. Bisa screen nggak Bu Dela? Iya, ya. Udah kelihatan belum Bu? Belum Bu Dela. Nah, sekarang Udah. masih proses. Belum udah. Nah sekarang udah kelihatan belum? Belum Bu Dela. Belum juga. Nah, Udah. Bu Dela, maaf, di full screen Bu Dela. Gimana? Full screen. Oh iya ini udah. Udah tampil. Oh ini mungkin. Yang samping 70-nya. Iya udah ini. Sudah kelihatan jelas kok. Ya. Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan berbagi tentang aksi kita pada modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, pengelolaan program yang berdampak pada murid ini dirancang melalui pengembangan aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu dengan membuat media pembelajaran dari barang bekas atau kita sebut dengan alat peraga murah. Meskipun sekarang kita dituntut untuk melek teknologi, tapi terkadang kita dibatasi oleh sarana dan prasarana teknologi yang belum tersedia. Oleh karena itu, kita sebagai guru dituntut untuk kreatif memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah atau benda-benda yang ada di sekitar kita untuk dijadikan media pembelajaran atau alat peraga. Nah, mengapa media pembelajaran atau alat peraga itu penting? Karena untuk membantu pembelajaran sehingga lebih memperjelas fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata. Kenapa harus nyata? Karena menurut teori perkembangan kognitif anak dari Jean Piaget bahwa siswa sekolah dasar berusia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Jadi masih berpikir pada objek fisik. Oleh karena itu, di sini saya membuat alat peraga dengan prinsip yaitu bahannya mudah Slide-nya ini dilanjut tidak? Udah ini dilanjut di sini. Tapi kayaknya Udah Bu Dela, saya yang share screen ya. Coba. Oh iya. Ya. Di sini saya dilanjut. Mangga Bu Dela sambil dilanjut saja. Sambil dilanjut. Oh iya, oke. Oleh karena itu, di sini saya membuat alat peraga murah dengan prinsip yaitu bahannya mudah didapat, kemudian murah, menarik, manfaat dapat siswa, di mana alat peraga yang baik yaitu yang dapat dimainkan. Terus Bu Ana, yang itu, terus yang pengalaman, iya. Sampai sini, terus lanjut satu lagi. Nah, gimana alat peraga yang baik yaitu yang dapat dimainkan langsung oleh siswa karena keberhasilan dari pengalaman belajar didapat 90% dari yang dilakukan oleh siswa. Di sini ada beberapa alat peraga yang saya buat. Salah satunya yaitu sistem peredaran darah manusia, ada kotak KPK dan PB, menyusun rantai makanan, ular tangga ciri-ciri khusus makhluk hidup, dan buku pop-up keberagaman. Namun di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem peredaran darah manusia yang kalau secara abstrak mungkin susah ya dijelaskan, makanya saya membuat alat peraga yang bisa menjelaskan secara konkret gitu, nyata dilihat oleh anak. Bentar. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya bagaimana cara kerjanya, saya akan menampilkan sedikit video untuk disimak. Itu ada nggak ya? Atau nggak jarang?
Belum berjalan, Bu Dela. Belum ya? Ini kenapa ya nggak bisa share? Kirim aja nanti videonya karena akunya Oh iya, siap, ya. Mungkin Ya, link aja, Bude. penjelasan dari saya, salah satu alat peraga moral ini yaitu alat peredaran darah ini dibuat dari botol-botol bekas printer, tinta printer. Bisa dilihat di belakang saya mungkin? Iya, di Dela. Sistem peredaran darah ya? Ya, sistem peredaran darah. Nah, di sini bisa dilihat dari botol-botol bekas ini kita bisa membuat alat sistem peredaran darah manusia. Di mana cara kerjanya yaitu ketika kita menekan salah satu botol yang sebagai maka aliran airnya akan mengalir dari sesuai dengan misalnya peredaran darah besar dari diri kiri ke seluruh tubuh kemudian ke sendi kanan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf karena ada kesalahan tidak bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada seluruh presenter, Bu Fenty, Bu Ice, Pak Dadan, Bu Desi, Bu Dela, juga Bu Ana tadi yang sudah membantu. Teman-teman, karena waktu kita sudah mepet ke Jumatan, mungkin kita hanya akan ada penguat saja satu dari Pak Herdi ataupun Pak Yaya ataupun Bapak Kepala Sekolah yang mau mewakili, mangga sebelum kita tutup. Ada pengawas, Bu? Baik, terima kasih sedikit barangkali Bu Tira minta waktu. Ada pengawas yang mengangkat tangan. Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi, bangga, sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh para panelis hari ini. Tentu saja ini merepresentasikan upaya untuk terus belajar, kerja keras, kolaborasi dari 95 CGP Angkatan Pertama. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi guru-guru yang lainnya, karena esensi dari program guru penggerak ini, para guru penggerak nanti mampu menginisiasi perubahan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga mampu menginspirasi minimal dari lingkungan terkecilnya, yaitu di lingkungan sekolah. Untuk konten tentu saja tidak harus dikomentari karena sudah sangat luar biasa. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan ini akan menjadi catatan sejarah bahwa di era COVID-19 ini kita justru tampil baik, berjuang, mengalahkan keadaan yang memaksa kita untuk diam, tetapi para guru penggerak ini tetap bergerak, tidak diam, menginspirasi yang lainnya. Terima kasih, selamat untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Herdi, mangga dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, apa ada yang ingin menguatkan atau memberikan masukan untuk teman-teman PGP? Bu Tira tadi Ibu pengawas. Oh, dan mangga Ibu. Ya, Bunda Dada, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi terpentang. Mohon maaf tadi apresiasi untuk para CGP yang luar biasa, terutama hasil karya-karyanya itu menginspirasi banyak rekan-rekan. Dan salah satunya ada bantuan diri sendiri pelakunya, dan juga rekan-rekan ada Pak Budi dan lainnya begitu. Memang kebetulan kami salah satu yang selalu memantau keberadaan karya-karya kita dalam KKD ada pendapat buat karya-karya mereka model dan dan seluruh PGP yang
pisan Ibu atas motivasinya, atas dukungannya. Teman-teman, karena berhubung waktu sudah habis, saya ucapkan terima kasih kepada semua panelis dan untuk teman-teman CGP lainnya, untuk Ibu pengawas, untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah, serta untuk pengajar praktik. Mudah-mudahan langkah ini hari ini adalah awal langkah kita untuk terus memajukan pendidikan Indonesia. Dan untuk teman-teman, jika ada yang ingin memberikan insight atau masukan, boleh langsung menghubungi para presenter tadi ya, Ibu Fenty, Ibu Ice, Pak Dadan, Bu Desi dan Bu Dela. Anginkan sebelum ditutup, Pak Herdi dan Pak Yaya, apa ada yang ingin mau disampaikan? Pak Yaya. Mana Pak Yaya? Saya kira sudah cukup semuanya tadi disampaikan oleh Pak Herdi. Tadi juga ada sambutan dari Ibu pengawas dan ya mungkin di sini juga ada Bapak kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada para panelis dan rekan-rekan CGP hebat semua ya. Mudah-mudahan terus maju tanpa kenal lelah, terus menginspirasi teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan hingga akhir. Pak Ibu Tira, sebelum kita tutup nanti boleh berfoto bersama dulu ya. Boleh, mangga. Oke, sip teman-teman, kita akhiri saja kelas berbagi ini. Punten, pisan kita ngebut sekali ya karena memang dekat ke Jumat. Maka kita tutup saja, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat teman-teman semua. Terima kasih untuk Ibu pengawas dan Bapak dan Ibu kepala sekolah juga yang telah bergabung. Sebelum kita keluar, kita foto dulu. Mana Pak Yaya? Ya, silakan. Yang masih off kameranya boleh dibuka. Mau bergaya atau bebas saja nih? Boleh bebas saja. Boleh. Ya. 1, 2, 3. Nah ini formal nih kayaknya ini. Yang formal. Siap bergaya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Andri, terang. Serana, Ketemu di lain waktu ya. Terima kasih. Raisa. Ketemu besok ya di Lokajara. Assalamualaikum. Bunda Gani Koreni, Ibu pengawas, Ibu Deda, Ya, atur nuhun kasadayana ka Bunda Deda. Pamit, Pak Sadayana izinlah. Ya, mengatur nuhun, mangga.